tetapi Malin malas dan nakal. Ingin tahu jalan ceritanya? Ayo, ayo, ayo. Bangkinang serimbau panjang, hulu sungai sekoto panjang, makanyang hubui untuk sana, dan lupa sana sembahyang. La ilallah tutang barendo, nantan puruang saya babulu, lantan manuang nan tua-tua, takana muda nan dahulu, antanangan tadi jabujang biluraun tiyo hari, taling mula sama basubang nambah pakai imitasi. La ilallah tutang barendo, nantan puruang saya babulu, rancak menjadi sopir oto, iya bulan bakawan baru. Di suatu pagi hari, Malin tampak asyik bermain dengan gadgetnya. Hai, aku Malin. Aku ingin jadi orang sukses, tapi aku malas belajar. Aku mau main dulu ah. Dan tiba-tiba datanglah Ibu Malin menghampiri Malin yang sedang asyik bermain. Malin, ayo bantu ibu nak. Males ah, aku masih mau main. Ya sudah kalau begitu Malin. Dengan penuh rasa kecewa, Ibu Malin pun meninggalkan Malin yang masih asik bermain dengan gadgetnya. Lalu datanglah teman-teman Malin untuk mengajak belajar bersama. Males ah, aku masih mau main. Gimana mau jadi orang sukses, belajar aja malas. Ya sudah, ayo kita tinggal saja. Teman-teman Malin pun pergi meninggalkan Malin yang masih tetap asyik dengan gadgetnya. Tiba-tiba Malin berpikir, ia harus jadi anak yang sukses. Lalu dia ingin pergi merantau. Lalu Malin memanggil ibunya untuk meminta izin. Ibu, ibu. Ada apa Malin? Sepertinya aku mau pergi merantau. Kamu sudah siap merantau? Aku sudah siap, aku ingin jadi orang sukses. Baiklah Malin, kalau itu sudah menjadi kemauan kamu, ibu hanya bisa mendoakan semoga kau menjadi anak yang sukses. Dan ketika sudah sukses, jangan lupa ibu di sini. Jangan lupa keluarga kamu dan jaga diri baik-baik di kampung halaman orang ya Malin. Dan akhirnya Malin pun pergi merantau untuk mencapai kesuksesan. Akhirnya Malin pun menjadi orang yang sukses dan dia menikahi seorang gadis yang sangat cantik. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukan
seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu, emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Dan Malin pun bersama istrinya pergi berlayar untuk memperluas bisnis perdagangannya. Tanpa sengaja, kapal Malin bersandar di kampung halamannya. Bawa jauh, 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 tapi mana yang putar balik. Karena melihat keramaian pasar, lalu istri Malin mengajak Malin untuk berkeliling-keliling di pasar. Malin, Kamu siapa? teman kecil kamu Malin. Sayang, kita ini orang kaya, jangan sembarangan ya mengaku kenal orang ya. Kita ini harus elegan. Aku tidak punya teman miskin sepertimu. Dan akhirnya teman Malin pergi meninggalkan Malin untuk melaporkan kepada ibunya. Ibu Malin, aku melihat Malin di pasar. Benarkah itu, Nah? Mari kita ke sana. Lalu Ibu Malin dan temannya pergi ke pasar untuk menemui Malin. Malin, ini ibu nak. Malin, ini ibu nak. Maaf, aku tidak kenal kamu. Ibuku bukan orang sepertimu. Malin, tapi aku benar ibumu nak. Ibu masih kenal kamu Malin. Kamu pergi merantau dan sekarang kamu telah kembali. Ini ibumu Pergi nak. dari hadapanku. Aku tidak punya ibu miskin sepertimu. Baiklah Malin, kalau kau memang tidak mau mengakui ibumu. Tapi kalau kau benar itu anakku, kukutuk kau menjadi batu Malin. Ibu, maafkan Malin. Malin salah, Malin menyesal. Maling, jangan berubah jadi batu. Nanti aku sama siapa? Namun karena kesombongan dan kedurhakaan kepada ibunya, Malin Kundang akhirnya mendapat hukuman. Tubuhnya perlahan berubah menjadi batu di tepi pantai. Semua orang yang melihatnya merasa sedih dan mengambil pelajaran dari kejadian itu. Seandainya Malin mau menghormati ibunya dan tidak malas berusaha sejak kecil, mungkin hidupnya akan berbeda. Di cerita ini kita belajar bahwa kita harus rajin belajar, tidak malas, serta selalu menyayangi dan menghormati orang tua agar tidak menyesal di kemudian hari.